Pertama gue pengen menghancurkan mitos yang ada ya terhadap Tonali. Arsenal baru mendapatkan 3 poin melawan Nottingham Forest dengan skor 2-1. Arsenal sebetulnya mainnya nggak gitu bagus ya. Belum wah-wah banget. Kalau kita lihat memang mereka itu masih ada beberapa pemain baru ya yang masih nyetel ya. Rice, Jordan Timber, dan juga Kai Havertz. Jadi ya bisa dimaafkan lah ya kalau masih belum fluid ya, masih belum menemukan ritmenya begitu. Tapi ya yang paling penting yaitu di laga perdana mereka harus memulai momentumnya ya dengan 3 poin di laga awal. Soalnya kalau kita lihat kemarin itu juga City juga sudah menang ya lawan Burnley 3-0. Jadi Arsenal ini mencetak 2 gol, 1 gol dari Nketiah, 1 gol dari Saka. Gol pertamanya itu asisnya dari Gabriel Martinelli ya, yang melakukan pirouette ya, memutar badan, dan akhirnya bola jatuh ke Nketiah. Gue masih kurang yakin apakah itu sengaja dari Martinelli ya kasih bola ke Nketiah, atau sebetulnya dia itu hilang kontrol begitu. Pertama gue mikirnya sih, sebelum gue melakukan analisa begitu, gue mikirnya dia itu nggak sengaja begitu. Tapi mungkin buat kalian yang melihatnya beda begitu ya, kalian juga bisa kasih komen di bawah. Di pertandingan kali ini Nketiah itu memberikan kontribusinya dari gol. Mungkin dari segi permainan dia itu bukan Gabriel Jesus ya. Dia itu nggak memberikan movement yang sama dari Gapsus. Dia juga dari segi dribbling juga kalah oke ya dari Gapsus. Tapi ya itu, kalau dia itu bermain di posisi striker, kita itu nggak usah ngomongin terlalu banyak deh. Yang penting, kalau lu jadi striker, yang penting lu tuh harus mencetak gol. Itu yang paling penting. Oke? Di zaman sekarang kita tuh mikirnya, oh striker itu harus bisa melakukan semuanya. Begitu ya. Tapi kalau mereka itu pusing mikirin semuanya ya, kadang mereka itu lupa tugas utamanya itu apa. Begitu. Tapi Nketiah nggak pernah melupakan tugas utamanya dan dia terus mencetak gol. Ketika bola jatuh di area kotak penalti, dia selalu ada di posisi yang tepat, di waktu yang tepat. Terus pencetak gol lainnya itu adalah Bukayo Saka ya. Dia mencetak gol dari masuk dari sayap kanan masuk ke area sentral dan melesatkan tembakan melengkung. Gol yang luar biasa sekali ya. Matt Turner nggak ada kesempatan menepis, dan kita harus ngomongin ya seberapa konsistennya ya Saka ya dalam melakukan gerakan-gerakan seperti ini ya, masuk dari sayap kanan terus langsung tembak melengkung dengan kaki kirinya. Soalnya kalau pemain lain ya yang mencetak gol seperti ini ya, pasti anggapnya mereka itu wah keren banget nih gol ini. Tapi karena Saka itu udah terlalu konsisten ya memberikan gol-gol seperti ini ya, kita anggapnya nih gol-gol yang biasa aja ya. Memang Saka itu udah kayak begitu. Tapi kita harus lebih mengapresiasikan ya pemain yang baru umur 21 ini ya bisa secara konsisten ya memberikan gol-golnya seperti Arjen Robben begitu ya. Kita harus ingat umurnya ini masih 21 dan dia sudah memberikan diskusi ya apakah dia pantas menyandang gelar sebagai pemain sayap kanan terbaik di seluruh dunia. Mungkin perbandingannya kita bisa dengan Mohamed Salah ya, nggak usah jauh-jauh ya, cukup di Premier League. Mungkin sayap kanan terbaik saat ini Mohamed Salah. Apakah Saka itu bisa menyamai atau melebihi Mohamed Salah? Umurnya masih 21. Kita harus ngomongin begini ya, Mohamed Salah itu kalau dari segi gol itu nggak bisa diragukan lagi. Tapi Saka juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan Mohamed Salah di umur Bukayo Saka ya, umur 21, dia itu masih belum bisa mencapai levelnya Saka. Itu aja. Dan gue yakin Saka nggak bakal berhenti di level ini. Dan Arteta sekali lagi memberikan satu pergantian taktik ya. Dia memutuskan untuk memakai 2 center back, Ben White dan William Saliba. Gabriel Magalhaes ditinggalkan di bangku cadangan. Ini pergantian pemain yang agak mengherankan ya, soalnya Gabriel Magalhaes nggak pernah salah apapun. Dia bermain cukup bagus, dia merupakan fondasi yang kuat di lini belakang Arsenal. Kenapa tiba-tiba Arteta menggantikan Gabriel, ya kan? Dan mungkin ini ada perannya ya dari Thomas Partey ya, yang bermain sebagai inverted back kanan ya. Begitu, jadi Arteta ini harus mengutak-atik sedikit ya lini belakangnya begitu ya, untuk mencari balance yang tepat begitu. Tapi ya itu,
lawannya Nottingham Forest seharusnya ya main yang udah ada aja ya, yang udah pasti aja gitu. Mainin aja Gabriel, ya kan? Itu juga nggak salah banget kan? Jadi itu mungkin salah satu kelemahan ya dari Arteta ya. Mungkin dia belajar banyak dari Pep Guardiola ya, yang suka rotasi pemain. Tapi ya itu, kelemahannya Pep itu juga ada di Arteta ya. Suka utak-atik, suka eksperimentasi. Mungkin kalau hasilnya bagus, ini mungkin kelihatannya, wah keren nih. Begitu. Tapi kalau suatu hari nanti, Arteta melakukan utak-atik, dan akhirnya hasilnya itu nggak bagus, kalah, ini bisa menjadi kritikan yang luar biasa besar ya. Sama halnya kan dengan Pep Guardiola ya di final Champions League 2021. Jadi ya gitu, gue nggak masalah banyak sih ya sama eksperimentasi begitu ya, untuk menemukan formula yang tepat begitu. Tapi jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu sering. Karena kalau terlalu sering juga ini bakal merusak ya chemistry antar pemain. Dan sekarang gue mau ngomongin satu pertandingan seru lainnya ya, Newcastle melawan Aston Villa, di mana Newcastle berhasil membantai Aston Villa 5-1. Apakah kita bisa bilang sekarang Newcastle itu sudah pantas ya untuk bertarung, sudah siap bertarung untuk title Premier League? Soalnya kalau kita lihat ya, Harvey Barnes itu bisa melapisi Anthony Gordon. Di lini depan ada Alexander Isak, di belakangnya ada Callum Wilson. Terus di lini tengah kita harus ngomongin Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali ya. Dua pemain dengan etos kerja yang sangat kuat ya. Bermain seperti kuda, secara teknik luar biasa banget. Mereka itu sudah ada pondasi yang kuat ya untuk bisa bertarung untuk title Premier League. Di pertandingan kali ini ya, Aston Villa itu sebetulnya bermainnya itu cukup bagus ya. Ketika skor masih 2-1, Aston Villa itu masih ada kesempatan menang begitu. Tapi bedanya Newcastle dan Aston Villa, Newcastle itu lebih klinis ya di momen-momen penting begitu ya. Jadi Newcastle ini melakukan high pressing yang sangat bagus ya. Dan ketika mereka berhasil merebut bola di lini tengah, di area tengah lapangan, mereka tuh bisa langsung melakukan transisi cepat ya dengan menggunakan kecepatan Miguel Almiron, Anthony Gordon, dan juga Harvey Barnes. Jadi di momen-momen penting ini, jelas Newcastle lebih klinis daripada Aston Villa. Dan ketika satu tim jauh lebih klinis daripada tim lawannya, dari skor bisa kelihatan kebanting. Yang pertama kita harus ngomongin Sandro Tonali ya, pembelian 60 jutanya Newcastle ya di tahun ini. Luar biasa banget. Pertama gue pengen menghancurkan mitos yang ada ya terhadap Tonali. Banyak orang yang mikir gaya rambutnya mirip dengan Pirlo. Sama-sama orang Itali. Sama-sama bermain di lini tengah. Oh, pasti Sandro Tonali itu adalah the next Pirlo. Tapi di pertandingan kali ini kita bisa langsung lihat ya, kalau Tonali itu jauh berbeda dengan Pirlo. Ya, Pirlo itu deep line playmaker. Tapi Tonali itu adalah box to box ya, yang rela lari 90 menit. Dia itu memiliki stamina yang kuat. Kerjanya itu seperti kuli di lapangan. Itu yang bisa gue bilang ya. Pirlo itu bukan kuli, pemain ganteng di lapangan. Bisa dilihat dari gol pertamanya ya. Luar biasa banget golnya Sandro Tonali. Baru 5 menit di pertandingan debutnya, dia langsung mencetak gol yang bagus ya. Dia langsung nge-slide dan finishingnya juga bagus. Ya, keren banget kelihatannya. Ini pemain patut kita pantau di musim ini. Cuma 60 juta. Di pasaran sekarang, ini harga cuma kentang doang. Ya. Nggak ada apa-apanya dibandingin Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Declan Rice, Sandro Tonali. Cuma 60 juta. Tapi kita nggak bisa lihat dari harganya. Kita cuma bisa lihat dari kualitas. Ya. Dia bisa melakukan segalanya. Itu bisa dilihat dari midfieldnya Newcastle ya. Tiap kali dia pegang bola, kelihatannya dia itu bisa memberikan perbedaan. Dia itu kayak punya aura superstar ya ketika dia pegang bola gitu. Dan itu memang bisa kelihatan ya. Dengan Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali di lini tengah, Newcastle itu jauh lebih bagus ya. Dari segi operan-operan ya, jauh lebih mulus. Dari segi penciptaan peluang itu juga jauh lebih bagus. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih pendapat kalian tentang performanya Arsenal melawan Nottingham Forest, dan juga kalau kalian juga sudah menyaksikan Newcastle melawan Aston Villa,
Kalian juga bisa kasih pendapat kalian. Apakah Newcastle sudah siap untuk bertarung meraih title Premier League musim ini? Dan yang terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.